Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak, kecil suaranya. Kecil? Bentar. Gimana? Udah belum? Segitu udah cukup. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa kembali mengadakan atau menghadiri kajian rutinan di LDK Salam yang insyaallah berkah ini dan membawa manfaat insyaallah amin ya rabbal alamin. Oke, tanpa panjang lebar, sekarang ini karena dadakan juga ya materinya, jadi random aja katanya. Yang terpenting ngebahas tentang Al-Quran ya Kang Rifki. Oke. Kepada Kang Rifki Fauzi Mubarak dipersilahkan untuk share screen dan menjelaskan materi yang akan disampaikan. Tafadhol. Ya baik, terima kasih Kang Haikal. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Waba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Sebelumnya saya minta maaf. Mungkin untuk penyampaian materinya bakal sedikit random ya, acak-acakan, karena ya tadi belum persiapannya belum maksimal gitu. Mungkin pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan pengenalan tentang tajwid dan tilawah begitu. Baik, saya share screen dulu. Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Kang, sudah. Baik. Kita mulai ya. Kita mulai dari tajwid dulu. Mungkin di sini ada yang pernah ngaji tajwid gak? Insyaallah pernah. Percantenlah Kakang Haikal. Baik, di sini kita akan kenalan nih sama tajwid. Baik. Nah, tajwid ya. Sebelum lebih dalam, kita harus tahu dulu sejarahnya. Sejarah kenapa ada tajwid, begitu. Jadi sejarah tajwid, asal usul tajwid itu begini nih. Jadi saat pertama Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, proses penyampaian Al-Qurannya itu dilakukan secara langsung, ya, disampaikan secara langsung oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi dari Allah ya, melalui Jibril sampai ke Nabi Muhammad SAW, terus disampaikan lagi kepada para sahabat begitu. Dalam proses tersebut, jadi belum mengenal ilmu tajwid ya.
pada saat itu ketika Nabi mengajarkan kepada sahabat itu belum mengenal ilmu tajwid. Mengapa? Karena mereka para sahabat itu kan orang Arab, ya, jadi tidak terlalu membutuhkan tajwid begitu, karena udah orang Arab asli gitu. Nah, kapan adanya ilmu tajwid itu? Adanya ilmu tajwid karena mengajarkan Al-Quran itu bukan di Arab doang kan begitu. Jadi menyebar. Jadi adanya ilmu tajwid itu ketika mengajarkan Al-Quran itu menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Paham nggak? Jadi adanya ilmu tajwid itu diadakan atau disusun, ya, dikarang oleh musonif ketika Al-Quran menyebar ke seluruh dunia. Kenapa diadakan ilmu tajwid? Karena ya kita tahulah gak semua orang itu bisa bahasa Arab juga gitu kan. Makanya disusunlah ilmu tajwid gitu. Siapa yang mengarang, siapa yang menyusun ilmu tajwid ini gitu. Menurut pendapat yang lebih kuat itu adalah Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khokoni. Ya, Abu Muzahim, bentar. Penyusun ilmu tajwid. Adalah Abu Muzahim bin Ubaidillah Al-Khokoni gitu ya. Jadi penyusun ilmu tajwid yaitu Abu Muzahim bin Ubaidillah dalam kitabnya yang bernama apa itu? Waduh. Bentar. Kitabnya itu namanya Al-Qasidah Al-Khokoniyah. Nah, jadi penyusun ilmu tajwid pertama adalah Abu Muzahim bin Ubaidillah Al-Khokoni dalam kitabnya Al-Qasidah Al-Khokoniyah. Begitu. Nah, selanjutnya setelah Al-Qasidah Al-Khokoniyah ini muncul ya banyak yang berkarya membuat kitab-kitab tajwid, diantaranya seperti Matan Al-Jazariyah, seperti apalagi Tuhfatul Atfal dan lain sebagainya begitu. Nah, itu untuk sejarahnya ya, untuk sejarahnya. Baik, sekarang kita masuk ke definisi ya. Dari tadi bicarain apa? Tajwid, sejarahnya. Padahal belum tahu apa itu tajwid kan. Nah,
tajwid, definisi ya. Definisi tajwid. Bentar. Definisi tajwid menurut lughah atau menurut bahasa. Menurut bahasa, ya jadi definisi tajwid itu ada yang menurut bahasa, ada juga yang menurut istilahnya. Kalau menurut bahasa, itu adalah, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak definisi tajwid menurut bahasa? Ya. Jadi definisi tajwid menurut bahasa adalah al-ityanu bil jayyid. Ya. Al-ityanu bil jayyid. Begitu. Apa itu artinya? Al-ityanu bil jayyidi adalah mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan, gitu. Nah, ini tajwid menurut bahasa. Sekarang menurut istilah. Baik ya. Sekarang menurut istilah. Tajwid menurut istilah adalah ini nih. Tajwid menurut istilah adalah tilawatul Qur'ani bi'iqta'i kulli harfin. Haqqahu in makhrajihi wa sifatihi wa ghairi dzalik. Nah, begini ya. Tajwid menurut istilah adalah tilawatul Qur'ani bi'ita'i kulli harfin haqqahu min makhrajihi wa sifatihi wa ghairi dzalik. Ya. Artinya tilawatul Qur'ani bi'ita'i kulli harfin. Jadi membaca Al-Qur'an dengan memberikan hak-hak setiap huruf.
ya. Saya tuliskan dulu. Membaca Quran dengan memberikan hak-hak setiap huruf ya, setiap huruf dari mim makhrajihi, dari segi makhraj, sifat dan lain sebagainya. Baik, saya akan jelaskan definisi tajwid menurut istilahnya, yaitu tilawatul Qur'ani bi'ata'i kulli harfin haqqahu min makhrajihi wa sifatihi wa ghairi dzalik. Yakni tajwid adalah membaca Quran, membaca Al-Quran dengan memberikan hak-hak setiap huruf dari segi makhraj, sifat, dan lain-lain. Ya, maksudnya dan lain-lain itu seperti ahkamul mad, ahkamul huruf, ya. Contoh kayak hukum nun sukun dan tanwin, idhar, idgham, iqlab, ikhfa dan sebagainya. Ya, itu harus diberikan, ya, harus ada dalam bacaan Quran kita, begitu. Ya, paham sampai sini? Jadi membaca Al-Quran itu tidak boleh sembarangan, ya. Ada ilmunya. Baik. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Halo? Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, mau di chat karena malu misalnya, boleh di chat. Oke, dilanjut aja dulu, Kang. Mungkin Ya, Kang, dilanjut dulu aja, Kang. Lanjut dulu. Ya. Baik. Nah, semoga paham sampai sini, ya. Kita lanjut. Setelah definisi, kita masuk ke hukumnya. Ya, hukum hukum bentar. Hukum. Baik. Di dalam hukum ini ada hukum mengkaji ilmu tajwid. Ada hukum membaca Quran dengan ilmu tajwid, gitu. Baik. Dalam mengkaji ilmu tajwid, hukum mengkaji ilmu tajwid adalah hukumnya, ada yang tahu nggak? Hukum mengkaji ilmu tajwid. Hukumnya adalah fardu kifayah. Ya.
Apa sih itu fardu kifayah? Ya, fardu kifayah adalah, ada yang tahu definisi fardu kifayah enggak? Fardu kifayah adalah idza fa'alal ba'du saqatal haraju 'anil baqin. Jadi apabila ada seorang saja yang melakukan melakukan mengaji ilmu tajwid. Jadi beginilah biar paham. Jadi fardu kifayah itu apabila ada seorang saja yang mengaji ilmu tajwid, maka dosa yang lainnya akan saqatal haraju. Jadi akan dihapus, akan jatuh, kalau kata Sundanya mah rag-rag lah. Kalau kata Sundanya begini, begitu. Jadi gak wajib buat setiap mukallaf, gak wajib untuk semua orang kalau mengkaji ilmu tajwid itu. Cukup satu orang saja, maka yang lainnya akan aman gitu, gak bakal dapat dosa. Nah itu untuk hukumnya, untuk hukum apa? Hukum mengkaji ilmu tajwid. Sekarang hukum membaca Quran dengan ilmu tajwid. Kalau ini mah, ada yang tahu gak hukumnya? Fardu ain. Fardu Ain. Aywa. Fardu ain. Baik. Apa fardu ain? Ya. Kalau kata Sunda mah wajib kasaban hulu. Jadi wajib ke setiap orang. Wajib ke setiap orang yang udah balik ya. Jadi gak boleh asal-asalan ketika membaca Quran. Harus ada ilmu tajwid begitu. Maka bisa kita simpulkan ya, fardu ain. Kan di sini membaca Quran dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Sedangkan apa? Oh gini, mengkaji ilmu tajwid itu kan fardu kifayah. Sedangkan membaca Quran dengan ilmu tajwid itu fardu ain. Mau tidak mau, yang fardu kifayah ini meskipun fardu kifayah, kita wajib semuanya. Kita wajib belajar, ya. Wajib belajar. Mengapa? Karena kalau kita baca Quran nggak belajar dulu ilmu tajwid, ya gimana kita bisa baca Quran gitu kan? Kita nggak bisa baca Quran kalau tanpa ilmu tajwid begitu. Makanya yang fardu kifayah ini meskipun fardu kifayah, kita tetap semuanya wajib belajar. Karena gak mungkin jol-jol tahu-tahu bisa baca Quran gitu. Kan gak mungkin ya. Semuanya harus belajar dulu begitu. Itu untuk hukumnya. Untuk kesimpulan hukum, saya ulangi sekali lagi. Mengkaji ilmu tajwid itu fardu kifayah. Tetapi membaca Quran dengan ilmu tajwid fardu ain. Mau tidak mau, yang fardu kifayah itu meskipun fardu kifayah, tapi itu wajib belajar untuk semua orang. Kenapa? Kan fardu kifayah. Ya kan kita lihat ke hukum yang kedua, membaca Quran dengan ilmu tajwid kan fardu ain. Kita tidak bisa membaca Quran kalau kita tidak belajar dulu ilmu tajwid. Begitu. Makanya wajib ya untuk teman-teman semuanya, belajar tajwid itu wajib ya. Harus bisa untuk ya teman-teman muslim semuanya. Nah, itu untuk hukumnya. Baik. Katanya, kok wajib dari mana sih? Ada dalilnya gak? Gitu. Ya, pasti ada pertanyaan. Cuk sahah tajwid fardu. Nah, kita akan masuk ke dalil. Ya.
Dalil Quran surah Al-Muzammil ya. Dalil Quran surah Al-Muzammil. Ayat berapa? Ada yang tahu gak? Ayat 4. Kalau kita ambil potongan ayatnya aja. Warattilil. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Kalau lengkapnya auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, begitu. Ya. Apa sih artinya? Artinya dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, begitu. Tartil itu baguslah, ya. Di sini ada yang tahu gak definisi tartil? Ada yang tahu gak? Apa itu tartil? Coba. Apa itu tartil? Nih, ini apa ini? Tartil. Apa sih tartil? Ada yang tahu? Tartil adalah kita ambil definisi tartil menurut Sidina Ali aja. Tartil adalah riayatul apa? Riayatu jami'il makharij wa hifdzil wuquf. Ya. Jadi tartil itu adalah membaguskan bacaan huruf. Membaguskan bacaan huruf dan hifdzul wuquf dan menjaga wakaf, begitu. Tartil adalah riayatu jami'il makharij wa hifdzil wuquf. Jadi membaguskan bacaan huruf dan menjaga wakaf, ya. Maka dari ini iya, karena ada perintah ini warattilil Qur'ana tartila, kita tidak akan mengetahui bagaimana sih membaca yang tartil itu kalau tanpa adanya ilmu tajwid. Makanya tadi Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah menyusun ilmu tajwid itu, begitu. Ini dasarnya mengapa ada ilmu tajwid, ya. Mungkin untuk tajwid segini dulu ya. Sebelum kita lanjut ke tilawah nih. Sebelum kita lanjut ke tilawah, barangkali ada yang mau bertanya dulu seputar tajwid. Silakan. Oke, silakan para hadirin yang ingin bertanya. Boleh bicara langsung, boleh lewat chat ya. Gimana, udah jelas belum? Kalau ada yang ingin ditanyakan ya jangan ragu. Ini sangat jelas ya pemaparannya. Alhamdulillah, barakallah. Gimana, ada yang nanya nggak? Yuk, Ayo, ada yang mau bertanya dulu. silakan.
Sepertinya tidak ada, Sok, Kang. Om Haikal mau nanya. Astagfirullah, Masya Allah. Lanjut saja, sudah jelas. Tampi yang mana, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Semoga paham ya. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin. Dilanjut saja, Kang. Dilanjut dulu ya ke tilawah nih. Seru nih tilawah. Nah, mantap. Baik. Saya share screen lagi ya. Baik. Kita masuk ke tilawah. Ya. Apa itu tilawah? Ada yang tahu? Tilawah. Tala yatslu tilawah ya. Tilawatin boleh. Tilawah. Apa itu tilawah? Ada yang tahu nggak? Membaca ya. Sama artinya dengan qoro'a, yaqra'u gitu. Yaqra'u, qira'ah. Ya, sama aja artinya. Qira'ah ya, sama aja. Artinya membaca. Baik. Ini menurut bahasa ya. Menurut bahasa artinya membaca. Kalau menurut istilahnya itu adalah sama membaca. Menurut istilahnya juga membaca, cuman membacanya berbeda dengan membaca biasa ya. Di situ dalam tilawah itu memiliki seni ya, seni baca Al-Quran ya, sebagaimana perintah Rasul, zayyinul Quran bi aswatikum, begitu. Jadi perindahlah bacaan Al-Quran dengan suaramu. Dari itu muncullah lagu-lagu Al-Quran yang sudah mafhum di Indonesia itu ada 7 ya. Nada Al-Quran itu ada 7. Ada yang tahu nggak apa aja? Bayati. Bayati. Terus? Iharka. Bayati. Iharka. Hijaj. Nahawan. Aywa. Nahawan. Masya Allah. Udah pada tahu nih. Sikah. Nahawan. Ros. Sikah. Ros. Terus? Ros. Ros. Ya. Ros. Satu lagi apa ya? Satu lagi. Yo, satu lagi apa? Satu lagi. Yang gini nadanya. Ya. Ya. Ayo apa? Soba. Ayo, soba ya.
Nah, ada 7 kan? Lengkap ya. Dari mana sih adanya lagu-lagu ini? Ini asalnya itu dari ada Bayati, ada Jiharkah, Hijaz, Nahawan, Sika, Ras, Soba itu karena ada dari mana gitu asalnya? Ada yang tahu nggak? Dari dialek. Dialek ya. Tahu dialek? Dialek apa ya? Kalau Sunda nama dialek itu cara kita bicara. Kalau Sunda, contohnya gini kalau Sunda. Nah, logat ya. Ada logat Sunda, logat Jawa, ya. Logat Sunda, logat Jawa. Kalau Sunda, mereka mana, euy? Nah, kayak gitu. Ini juga Bayati, Jiharkah, Hijaz, Nahawan itu berasal dari dialek gitu awalnya. Paham ya? Nah, setelah ini awalnya itu dari daerah Hijazi. Berasal dari daerah Hijazi. Itu daerah Timur Tengah ya. Timur Tengah. Setelah menyebar dari Timur Tengah, itu menyebar ke Mesir. Ke Mesir. Di Mesir, ini diotak-atik lagi. Ya, yang Bayati, Jiharkah, Hijaz, Nahawan, Sikaras, Soba, ini diotak-atik lagi di Mesir oleh kori-kori Mesir. Setelah diotak-atik, sampailah ke Indonesia, begitu. Nah, ini sejarahnya nih. Nada-nada Al-Quran itu berasal dari dialek, ya, dialek orang-orang Hijazi. Hijazi itu daerah Arab, daerah Timur Tengah. Lalu menyebar ke Mesir. Setelah dari Mesir ke Indonesia begitu. Sampai kepada kita. Alhamdulillah ya. Berkat kori-kori terdahulu, ya, alhamdulillah kita bisa merasakannya sekarang. Gitu. Baik, di sini mungkin saya tidak akan menjelaskan semuanya, tidak akan menjelaskan semua nada. Yang saya akan jelaskan sekarang cuman, nah ini Bayati ya. Ada yang tahu gak Bayati gimana nadanya? Coba, ada yang tahu gak? Yuk. Yang panjang tuh. Kalau Yang pendek ini mah bukan sih kan? susah nebaknya. Yang Yuk. nurun Nabi bukan? Nurun Oh, Nabi ala berarti ini yang itu bukan? ya itu termasuk Bayati. Bayati awal itu ya. Belajar tasawuf Bayati apa sih yang namanya? bukan? Yo, Bayati itu tingkatan tobakoh awal. Ya. Tobakotul ula. Apa? Ayo. Yang barusan Bayati Koror ya. Ya. Ini jadi tingkatan paling rendah Bayati itu adalah Koror. Ya. Tobakoh pertama yang disebutnya Tobakotul ula. Ada juga Tobakoh Asaniyah. Asaniyah apa? Udah Koror, Nawa ya. Terus udah Nawa, Syuri.
Syuri, terus Dari Husaini bukan kan? Husaini. Husaini, ya. Husaini, terus berarti jawab begitu. Sebentar. Berarti jawab, udah jawab? Jawabul jawab. Jawabu. Jawabul Aywa, jawab. jawabu, jawab. Nah, dalam lagu Bayati itu ada berapa tobakoh nih? Ada berapa tingkatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 tingkatan. Begitu. Yang pertama ada koror, ada nawa, yang kedua ada nawa, yang ketiga syuri, keempat husaini, kelima jawab, keenam jawabul jawab. Ada yang bisa contohkan koror ke apa? Ke ayat Al-Qur'an nggak? Ada yang bisa contohin nggak? Yuk. Ada yang bisa nggak? Coba. Contohnya seperti ini. Kalau koror. Dari ta'udz dan bismillah juga itu udah masuk koror sebenarnya. Gini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu udah masuk ke bayati koror. Tapi kalau dalam ta'udz dan basmalah itu ada bayati koror harkat pertama, begitu disebutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu bayati bisa nyebutnya gini. Kalau kerennya itu adalah nada bayati tobaqatul ula harkat pertama. Gitu. Tobaqoh pertama harkat pertama. Terus dilanjut Bismillahirrahmanirrahim. Itu masih koror. Tapi koror tobaqoh pertama harkat kedua. Paham nggak? Ya, jadi dalam koror itu bisa mau di dalam koror, awas ya bukan kolor ya. Tapi koror itu mau koror mau yang lainnya juga itu bisa dibentuk beberapa harkat ya. Mau dalam nahawan, hijaz itu bisa dibentuk beberapa harkat, beberapa gerakan gitu ya. Tapi di sini saya akan contohkan bayati koror tobakoh pertama, harkat pertama. Yang tadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu. Sekarang bayati koror harkat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bayati koror harkat kedua. Sekarang kita masuk ke nawa. Nah, nawa. Kalau nawa itu nadanya begini. Ya, bukan. Ya. Nah, gitu. Ya. Itu nawa. Nah, kalau contoh dalam Al-Quran seperti ini nih. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ya, itu nawa.
Paham ya? Ya dipaham-pahamin dulu ya, karena sebetulnya kalau belajar tilawah itu perlu waktu begitu. Tapi sekarang saya akan memberikan sedikit gambaran begitu ya. Itu nawa. Tadi kalau koror nadanya rendah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau nawa agak diangkat sedikit ya nadanya. Ar-Rahman ya. Nah, itu nawa. Sekarang syuri. Kalau syuri nadanya begini. Ya 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 ya. Nah, itu syuri. Contoh dalam Al-Qur'an misalkan begini. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Itu syuri. Saya ulangi dari tahun ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itu bayati koror harkat pertama. Sekarang bayati koror harkat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu bayati koror harkat kedua. Kita masuk ke nawa. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Nawa. Sekarang ke syuri. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Syuri. Sekarang Husaini. Kalau Husaini begini. Ya 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 pasti belum kebayang kan ya. Jadi begitulah Husaini. Ya, contoh Al-Qur'annya. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, maaf ya suaranya agak dikecilin karena ada yang udah tidur di sininya. Ya, sedikit hahaluangan gitu ya. Itu Husaini. Ya. Nah, kan itu bentuknya seperti bertanya ya. Kayak bertanya kan, kalau bertanya kan nadanya ujungnya suka tinggi. Nah, maka kita masuk ke jawab. Kita harus, kalau ada yang bertanya harus jawab begitu ya. Jawabnya Mizan. Ya, seharusnya gitu ya nadanya. Gak apa-apa ya, sekarang mah senandung dulu. Halangan dulu ya suaranya. Itu siap, lanjut jawab Kak. jawab ya. Sekarang jawabul jawab.
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Allah. Ya, gini tuh. Saya coba sekali ya yang kencengnya nih. Jawab. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Masya Allah ya Syekh. Tinggi ya suaranya. Berhubung udah malam, jadi pelan-pelan ya suaranya. Baik, mungkin segitu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mau ada yang ditanyakan nggak? Seputar tajwid atau tilawah? Oke. Monggo. Gimana para hadirin, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin request juga Kang Rifki. Masya Allah. Ya gimana? Udah pada tidur belum nih teh? Gua nunutan ya. Ada yang mau bertanya nggak? Gimana yuk? Pada ada nggak ini teh? Pada kemana ya? Lajeng Kang, lajeng. Udah. Itu kan ada Kang Diki mau bertanya. Oh iya. Enggak, Diki. Jadi Mas Rifki, saya mau nanya sih mengenai ini apa sih, mengambil nafas ketika baca Quran di tengah-tengah gitu. Apakah diperbolehkan? Oh, kalau tanafus ya disebutnya. Kalau tanafus itu sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh sih. Cuman karena barusan saya cuman memberikan contoh, jadi Iya. diputus-putus gitu. Kalau tanafus sebenarnya nggak boleh. Karena barusan mah ngasih contoh. Jadi begitu. Sama ini Mas Rifki, jadi kan di dalam ayat itu kan beda-beda arti kan. Misalkan ada ayat tentang azab, ayat tentang surga kan. Jadi yang saya tahu itu kan Jaharka itu kan nuansanya bahagia ya. Jadi Iya. apakah kita harus gimana ya, menyesuaikan arti dari Qurannya untuk nadanya gitu? Apakah benar seperti itu? Iya. Lebih afdal ya kalau menyesuaikan dengan arti begitu. Karena kan tujuan adanya nada itu untuk memberikan zauq, memberikan perasaan gitu. Memberikan perasaan yang lebih. Kan kalau kita baca Al-Qur'an ya pada umumnya kan gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu kan kurang kena gitu kan. Betul. Artinya ya makanya ada kita belajar nada-nada tilawah itu tujuannya untuk itu, untuk menambahkan perasaannya gitu. Ya, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, yang lainnya gimana? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Yo, gimana? Saya kan ngizin bertanya Kang. Oh Boleh, iya, boleh. mangga.
Bagaimana caranya ketika kita baca ayat nih, ayat itu panjang, kita tuh kehabisan nafas di tengah ayat, caranya gimana tuh? Kita harus apa ya, mencari jalan alternatif ya kalau bahasa kitanya. Jadi kita harus nyari di mana sih yang pas untuk wakaf, untuk berhenti. Begitu. Jadi nggak boleh maksain gitu kalau nafas udah habis mah. Harus nyari di mana sih yang pas gitu. Maka dari itu ya, di samping kita belajar Al-Quran juga harus dibarengi dengan belajar bahasa Arab ya. Karena itu penting untuk kita belajar. Kalau belajar wakaf ibtida kan, itu perlu juga bahasa Arab. Karena kalau kita gak tahu bahasa Arab, ya kemungkinan kita bakal salah gitu dalam wakaf ibtidanya begitu. Jadi untuk masalah yang tadi, kalau udah gak kuat jangan maksain ya. Jadi berhenti aja dulu, nyari wakaf yang tepat. Habis itu ibtida lagi, mulai lagi. Begitu Kang, kurang lebih. Bagaimana Kang Ammar? Udah jelas. Jawabannya gimana? Yang lain gimana? Ayo, masih ada waktu ya. Sampai jam berapa? Takutnya kelebihan nih. Kalau habis nggak ada yang nanya, berarti kita tutup aja Kang. Iya. Yo, Mungkin udah pada lowbat kayaknya ya. Robert. Ya, udah 5 watt. Udah ngantuk kayaknya. Aduh. Kalau tidak ada yang bertanya, Sebentar Kang. Silakan Kang. Nih, saya mau promosi nih. Oh, mangga. Nih yang mau apa nih, channel YouTube-nya baru dikit nih subscribernya. Mau minta subscribe channel saya gitu. Insya Allah di channel ini saya akan ya berbagi tutorial gimana cara belajar tilawah, belajar tajwid dan lain sebagainya. Yang penting khusus untuk tilawah gitu. Begitu akang-akang, teh. Ya, jangan lupa subscribe my channel. Coba dicatat Kang nama channelnya Kang. Kirim aja Kang di chat komentarnya. Di link chat Kang. Nama YouTube-nya Kang di link chat. Di YouTube-nya Kang. Bentar. Saya juga udah ngelihat ya. Masya Allah. Isinya belajar supaya bisa kayak Kang Rifki nanti. Belum banyak nih videonya. Bentar. Ini yo, mangga. Ayo didukung, di subscribe ya. Insya Allah bermanfaat, banyak ilmu di dalamnya. Ya Kang ya, belajar tajwid juga ada. Itu belum banyak sih videonya. Nanti saya akan coba bikin video yang lebih menarik lah. Itu mau video-video dulu. Nah itu yang dulu
banyak yang ini Kang Haji. Itu mah iya. Udah lama Sabri. banget itu. Baru 4 tahun. baru mulai lagi saya. Semoga lancar dan ilmunya Ya. juga bermanfaat ya Kang ya. Amin. Oke. Amin. Jangan amin. di-subscribe ya. Harus di-subscribe pokoknya. Subrek. Oke. Udah Kang. Ya udah gitu ya. Makasih semuanya. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga bisa dicerna apa yang tadi saya sampaikan. Amin. Pokoknya